Saya nggak takut, dia bilang gitu. Saya nggak takut dengan para naga itu. Bahkan sebenarnya di dalam pertemuan itu Pak Presiden menyebutkan naga-naga itu, tapi saya tidak boleh menyebutkan di sini. Kalau kita ingin memberantas korupsi di pertambangan, baik dia pertambangan ilegal maupun pertambangan legal, itu rata-rata dia punya backing. Oleh karena itulah, kenapa penting memberantas korupsi di tubuh judicial corruption? Karena yang membackingi para penambang-penambang ilegal itu biasa datang dari aparat penegak hukum. Oknum polisi kah, oknum jaksa kah, oknum TNI. Oleh karena itu memang harus dilakukan konsentrasi pemberantasan korupsi di tubuh aparat penegak hukum itu. Dan Pak Prabowo sendiri juga mengakui bahwa kemungkinan besar memang ketika kita memberantas korupsi secara serius di sumber daya alam, maka akan banyak tantangan-tantangan ke depannya. Salah satu contohnya Pak Prabowo eksplisit menyatakan mungkin juga ada pihak-pihak oligarki yang merasa terganggu dengan upaya-upaya pembenahan sumber daya alam itu, sehingga apa yang dia katakan bahwa karena oligarki ini nggak senang ya bisa menyentuh dia, maka dia akan melakukan, ini kata Pak Prabowo bukan saya, dia akan melakukan serangan terhadap ekonomi kita. Dan Pak Prabowo menyatakan lagi-lagi eksplisit, saya tidak takut, katanya begitu. Saya tidak takut dengan oligarki, tidak takut dengan naga-naga. Itu dia bilang, bukan saya yang bilang. Saya nggak takut, dia bilang gitu. Saya nggak takut dengan para naga itu. Bahkan sebenarnya di dalam pertemuan itu Pak Presiden menyebutkan naga-naga itu, tapi saya tidak boleh menyebutkan di sini. Karena itu etika.